Oke ya, untuk hari ini ya, kita masuk ke materi yang baru lagi ya. Kalau kemarin, materi terakhir yaitu tentang pandangan bantuan ya, atau pandangan tambahan atau istilahnya adalah auxiliary views ya. Untuk hari ini ya, materi kuliah kita adalah kita membahas tentang dimensi dan toleransi ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah dimensions and tolerance ya. Oke, mungkin kalau masalah dimensi, saya yakin kalian sudah paham semua ya, sudah paham semua karena kita dalam setiap kuliah itu pasti berhubungan dengan dimensi ya. Mungkin yang agak baru itu tentang masalah toleransi ya. Oke ya, saya jelaskan ya di sini ya. Dalam sebuah gambar teknik ya atau gambar mesin ya, di situ pasti ada sebuah gambar ya, komponen atau part ya istilahnya ya. Nah, di mana gambar yang akan dibuat itu harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau kita rangkum sebenarnya informasi apa saja yang bisa harus disediakan ya dalam gambar itu ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang deskripsi ya, deskripsi atau penjelasan dari objek ya atau benda ya, benda komponen gitu ya. Jadi deskripsi atau penjelasan dari bentuknya. Nah, biasanya ini bisa kita lakukan ya menggunakan pandangan proyeksi ya, pandangan proyeksi ortografis ya. Jadi sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi ada pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas gitu ya. Sudah kita pelajari semua termasuk kemarin pandangan bantuan ya. Oke. Ya, jadi bentuk di situ dideskripsikan dalam pandangan ortografis ya. Oke, kemudian ya informasi yang lain selain dari bentuknya itu adalah berkaitan dengan penulisan dimensi ya, penulisan dimensi dari feature atau bentuk objek tersebut ya. Penulisan dimensi ya. Ya ini. Jadi setiap bentuk ya, setiap bentuk atau fitur dari objek yang kita gambar itu harus dilengkapi dengan dimensi ya. Dimensi sendiri di sini sebenarnya berkaitan dengan ukuran objek ya. Jadi ukuran objek ya, ukuran objek pada gambar ya. Jadi dimensi di sini adalah ukuran objek pada gambar yang ditunjukkan dengan adanya ukuran ya. Jadi besar kecilnya gambar itu nanti ditunjukkan dengan adanya ukuran ya gitu. Nah, nanti ya biasanya dimensi itu akan dilengkapi dengan istilahnya toleransi gitu ya. Kenapa kok ada toleransi gitu ya? Toleransi itu maksudnya apa? Jadi objek yang akan kita gambar itu nanti sebenarnya itu kan akan dibuat ya di workshop katakanlah ya, di bengkel ya. Nah, biasanya dalam pekerjaan di workshop itu ya katakanlah ukuran fiturnya itu 10 mili atau 100 mili gitu ya, 100 mili. Nah, biasanya ketika kita buat ya di workshop itu nanti mungkin tidak benar-benar itu 100 mili ukurannya gitu ya. Mungkin ada sejenis atau semacam penyimpangan. Nah, penyimpangan itu kalau misalkan tidak dibolehkan tentu akan membuat pekerjaan itu menjadi sangat sulit gitu ya, sangat sulit ya, karena ada kemungkinan itu mesinnya memang tidak bisa atau memang ya tidak bisa dibuat dengan mesin tertentu gitu ya, sehingga kadang-kadang itu dibutuhkan toleransi ya, toleransi. Jadi toleransi itu artinya adalah penyimpangan ya,
penyimpangan atau deviasi dimensi ya dari objek yang telah kita beri ukuran tadi gitu ya. Jadi penyimpangan atau deviasi dimensi pada objek yang masih diizinkan atau diperbolehkan. Nah, itu namanya adalah toleransi gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau kita membuat atau bekerja di workshop ya, membubut katakanlah gitu ya, membubut dengan ukuran 100. Nah, kemungkinan ukuran 100 itu tidak bisa tercapai kalau memang benar-benar 100 mili gitu ya. Mungkin ada penyimpangan 0, sekian mili atau 0,0 sekian mili. Nah, ya, kalau kita ukur menggunakan jangka sorong atau mikrometer gitu ya, kemungkinan nanti tidak bisa benar-benar 100 pas gitu ya, 100 pas. Ya, 100 mm pas itu akan sulit. Ya, pasti ada penyimpangan ya, katakanlah 0, sekian mili itu ya. Itu pasti. Nah, sepanjang penyimpangan itu masih dalam batas toleransi yang kita tetapkan, maka itu istilahnya dibolehkan gitu ya. Nah, makanya nanti dalam gambar itu biasanya akan dilengkapi juga dengan toleransi ini gitu ya. Oke, ini ya informasi yang kedua yang dibutuhkan ya dalam sebuah gambar. Kemudian terakhir ya, di gambar itu juga harus memuat informasi khusus ya, informasi khusus dari proses pembuatan ya, pembuatan atau kebutuhan material yang akan dikerjakan ya. Misalkan ini nanti cara pengerjaannya bagaimana gitu ya, atau misalkan tingkat kekasaran permukaan yang dihasilkan ya. Nah, itu juga harus ada, misalkan kalau permukaannya itu harus halus dengan kekasaran sekian gitu ya. Nah, itu juga biasanya ada di dalam gambar ya. Meskipun nanti untuk poin terakhir ini ya, yang poin ketiga ini akan saya sampaikan ya nanti dalam bab tersendiri ya, tentang proses pembuatan ya, atau kebutuhan material yang akan dikerjakan ya. Oke, nah di sini ya seorang engineer atau teknisi ya, katakanlah kalian kan calon engineer itu ya, ya itu harus memiliki ya pemahaman yang baik tentang metode proyeksi ya. Ya, kemarin sudah ya, saya yakin ini sudah mungkin sebagian besar sudah paham ya metode proyeksi. Kemudian metode pemberian dimensi ya, atau pemberian ukuran, termasuk nanti toleransi, dan juga tentang metode pembuatan ya, manufacturing yang akan digunakan untuk membuat komponen dari sebuah gambar teknik tadi gitu ya. Karena gambar itu kan nanti akhirnya juga akan dibuat ya, bukan hanya sekedar gambar ya, tapi juga nanti gambar itu sebagai blueprint ya, atau model yang akan dibuat ya, bendanya ya. Makanya nanti dalam engineer itu ya, seorang engineer itu juga harus tahu ketika kita mendesain ya, dia harus memikirkan juga nanti cara membuatnya pakai apa gitu ya. Tidak hanya sembarang menggambar atau mendesain saja, tapi juga harus tahu ini nanti membuatnya bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya dalam bidang mesin ini ya, gambar itu tidak hanya sekedar menggambar saja, tapi dia juga harus tahu nantinya ya bagaimana gambar itu akan dibuat ya di workshop atau di bengkel. Oke ya, itu ya sekilas ya tentang apa yang akan kita pelajari di materi ini. Oke ya, kita masuk ke dimensi ya. Jadi kita masuk ke dimensi, yaitu tentang aturan pemberian dimensi pada gambar ya. Jadi aturan pemberian dimensi pada gambar ya. Oke, yang pertama ya, jadi gambar harus dilengkapi dengan dimensi yang dibutuhkan ya, untuk menghasilkan objek yang dibutuhkan juga gitu ya. Jadi
gambar itu harus ada dimensinya ya untuk menghasilkan objek yang dibutuhkan ya. Jadi misalkan ya kita ingin membuat sebuah botol itu ya. Sebuah botol ya, gambar botol itu ya. Nantinya gambar botol itu akan dibuat. Nah, maka ketika kita menggambar ya botol itu ya sebelum dibuat, maka kita harus tahu dulu dimensi lengkap dari botol itu, sehingga ketika dia dibuat atau dimanufaktur ya, maka tidak akan ada lagi perdebatan tentang ukuran dari botol. Nah, ukuran botol itu macam-macam, nanti bisa tingginya berapa, kemudian diameternya berapa gitu ya, kemudian tebal botolnya sendiri berapa, itu harus lengkap semuanya ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada perdebatan lagi ketika di workshop ukurannya bagaimana ini gitu ya. Jadi harus lengkap dimensinya ya. Oke, kemudian tidak dibutuhkan penghitungan dimensi lagi oleh operator produksi. Artinya di sini ketika gambar sudah masuk workshop, maka operator produksi tidak perlu menghitung lagi ya. Kenapa tidak perlu menghitung lagi? Nah, kalau perlu menghitung lagi berarti di situ masih ada dimensi yang kurang gitu ya, sehingga harus dihitung ulang ya. Jadi dia ngitung ulang lagi si operator produksinya itu ya. Nah, itu aturan yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu tidak boleh ada duplikasi dimensi pada gambar ya. Jadi dimensi ya, misalkan ukuran tinggi ya, ukuran tinggi atau lebar atau tebal itu ya, itu tidak boleh dua kali ditulis dalam sebuah gambar gitu ya. Ya gitu ya. Jadi duplikat itu artinya double ukuran gitu ya. Ini tidak boleh ya. Syaratnya itu lengkap tapi tidak boleh double ukuran ya, gitu ya. Nah, di sini misalkan ya, jika misalkan ya dimensi sudah ada pada salah satu pandangan ya, katakanlah pandangan depan itu dia ada katakanlah lebar sama tinggi gitu ya, atau panjang sama tinggi. Nah, itu sudah disebutkan di situ. Maka ketika kita menggambar pandangan samping ya, tingginya ya, tinggi pada pandangan samping itu tidak boleh kita tulis lagi ya, karena sudah disebutkan di pandangan depan kan gitu ya. Ya itu ya, berarti tidak ada duplikasi ukuran ya tinggi ya, itu ya. Jadi di sini ya, jika dimensi sudah ada pada salah satu pandangan, maka tidak boleh ditulis lagi pada pandangan yang lain. Nah, itu ya. Nah, jadi tadi ya saya misalkan ketika kita membuat ukuran ya untuk tinggi, ya, tinggi itu kan hanya muncul di pandangan depan dan samping ya. Nah itu kalau di pandangan depan itu sudah ada ukuran tinggi, di pandangan samping itu tidak perlu diberi ukuran lagi. Ya itu ya. Nah, duplikasi dimensi itu adalah istilahnya mubazir gitu ya, tidak perlu kan ya. Kemudian bisa menimbulkan kesalahan dan dapat membingungkan dalam interpretasi gambar itu ya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak ukuran yang duplikat itu malah membingungkan ya. Oke. Yang ketiga ya, jika memungkinkan ya, dimensi sebaiknya ditempatkan di antara pandangan ya. Jadi misalkan ada pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas itu ya, maka dimensi itu sebaiknya diletakkan di antar pandangan itu gitu ya, di sela-sela jarak antar pandangan itu ya. Itu ya, jadi bukan di luar atau di pinggir pandangan ya, tapi di antara pandangan ya, sebaiknya ya. Jadi paling banyak ukuran itu di situ gitu ya. Kenapa kalau harus itu ditulis ditempatkan di situ? Ya, karena dapat membantu dalam mengidentifikasi titik dan permukaan pada
pandangan yang berdekatan ya. Nanti di slide berikutnya ini akan saya berikan contohnya ya. Oke. Kemudian ya, dimensi ya harus diberi jarak dari objek luar ya, diurutkan berdasarkan ukurannya gitu ya. Ini nanti juga ada penjelasannya ya. Jadi dimensi yang lebih kecil ditempatkan lebih dekat ke komponen ya. Jadi dimensi yang kecil atau lebih pendek gitu ya, itu ditempatkan lebih dekat ke komponen ya. Nanti di slide berikutnya akan ada contohnya ya. Oke ya, kemudian catatan harus ditambahkan ke dimensi jika hal tersebut membutuhkan istilahnya klarifikasi gambar ya. Jadi misalkan kalau pada gambar tersebut butuh kejelasan gitu ya, mungkin perlu ditambahkan catatan tersendiri gitu ya, catatan tersendiri ya. Kemudian ya, jika memungkinkan, dimensi tidak ditempatkan di dalam gambar proyeksi. Jadi misalkan ada gambar kotak gitu ya, gambar kotak persegi, maka ukurannya jangan ditempatkan di dalam kotaknya ya, tetapi di luar kotak ya, gitu ya. Ini lebih disukai kalau ukuran itu berada di luar objeknya ya. Jadi misalkan kalau gambar kotak ya, gambar kotak, maka ukurannya atau dimensinya itu jangan ditempatkan di dalam kotak, tapi di luar gitu ya, jika memungkinkan ya. Jadi lebih disukai kalau di luar objek ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya boleh di dalam gitu ya. Oke, kemudian terakhir ya, jika memungkinkan, jadi memang ini lebih disukai ya, permukaan yang tersembunyi itu tidak diberi dimensi. Jadi misalkan permukaan yang tersembunyi itu biasanya ditandai dengan adanya garis putus-putus ya. Jadi garis yang tersembunyi istilahnya ya. Jadi garis yang tersembunyi atau permukaan yang tersembunyi itu sebaiknya tidak diberi ukuran ya. Lah dimana kalau mau memberi ukuran berarti di pandangan lain yang kelihatan gitu ya. Ya, jadi di ukurannya ditempatkan pada pandangan lain yang itu permukaannya kelihatan ya. Jadi misalkan ya, dilihat dari depan itu tidak kelihatan ya bentuknya, tapi ketika dilihat dari atas itu kelihatan ya, maka dimensinya itu ditaruh di pandangan atas gitu ya, karena di pandangan depan itu dia tersembunyi ya, seperti itu ya. Itu beberapa aturan ya, aturan dalam pemberian dimensi ya, dimensi. Ya, oke ya. Ini saya kasih contoh ya. Kasih contoh cara pemberian dimensi pada gambar ya. Nah, gambar yang pertama ini ya. Nah, ini dimensi itu sebaiknya ya ditempatkan ya itu di antara pandangan ya. Ini ada 3 pandangan ya. Ini pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas gitu ya. Jadi misalkan ini lebarnya gitu ya, lebar dan tinggi katakanlah gitu ya. Nah, kemudian di sini ukurannya 1,2 itu ditempatkan di antara pandangan depan dan atas karena ini sebenarnya sama ya. Ukuran 1,2 itu untuk ukuran ini gitu ya. Nah, ini sama. Jadi 1,2 itu jangan ditempatkan di bawah ya, tapi ditempatkan di antara pandangan ya, pandangan depan dan atas. Kemudian untuk tinggi di sini ya, ini penempatannya yaitu di antara pandangan depan dan samping ya, karena ini 0,44 ini adalah tinggi benda ya, ini juga di sini sama ya. Jadi untuk memudahkan atau menginterpretasikan ya, istilahnya menghubungkan ya antar pandangan itu ya. Oke. Nah, di sini 0,70 ini adalah istilahnya ketebalan itu ya. Ketebalan benda ya. Ini 0,70 berarti ini
sama dengan yang ini gitu ya. Nah, ini ya, jadi jangan ditaruh di bawah ya, tapi di atas ini. Nah, oke itu ya. Jadi penempatan ukuran ya. Oke, ya, kemudian untuk gambar yang B ya, gambar yang B ini ya. Di sini ya. Nah, Anda lihat ini juga hampir sama gitu ya. Ini hampir sama dengan yang A ini ya. Ya, jadi ini dimensi yang lebih kecil itu ditempatkan dekat dengan pandangan ya, di antara pandangan ini ya. Nah, ini arah ini 1,2 panjang totalnya ya. Kemudian ini ya. Nah, ini kan ini ada hubungannya ini ya. Nah, ini 0,45 di sini, 0,50 di sini. Ya, jangan ditaruh di bawah sini gitu ya. Nah, didekatkan. Nah, ini juga sama ya. Ini untuk tingginya totalnya adalah 0,70. Untuk tinggi yang ini 0,5 gitu ya. Ini juga 0,5. Ya, jadi ditempatkan mendekati dengan pandangannya gitu ya. Oke, kemudian yang C ya, yang C. Nah, di sini pemberian ukuran ya itu ditempatkan pada pandangan terbaik ya, gitu ya, pandangan terbaik. Nah, jadi pemberian dimensi itu ditempatkan pada posisi pandangan yang terbaik yang menunjukkan bentuknya. Ya, ini sebagai contoh ya. Jadi misalkan ini pandangan depan, samping, dan atas. Nah, itu ya, pandangan depan katakanlah ini ya. Nah, panjang totalnya, lebar totalnya adalah 1,2 gitu ya. Nah, di sini ya, di pandangan atas itu tidak perlu diberi lagi ukuran karena nanti kalau ini 1,2 ya, di sini Anda kasih lagi 1,2 atau di sini berarti kan nanti ada duplikasi gitu ya, duplikasi ukuran itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Nah, misalkan ini yang pertama tadi ya, yang pertama ini dia hanya menunjukkan atau dimensinya itu hanya 3 ya, hanya 3 ya, maaf ya, itu Novia ya, Novia agak itu ya, dimatikan mic-nya ya. Oke ya, jadi ini untuk contoh ya, di sini tidak ada duplikasi dimensi ya, tidak ada duplikasi ya. Lebar 1,2, yang atas kalau tidak ada ukurannya ya, karena lebarnya sama 1,2 ya, tidak ada duplikasi ya. Kemudian tingginya ini 0,44 ya. Ya, di pandangan samping tidak ada tinggi lagi ukurannya, tidak ada. Karena nanti kalau dikasih tinggi lagi nanti berarti ini sama dengan yang ini. Berarti terjadi duplikasi ukuran ya. Terjadi duplikasi ukuran. Ya. Termasuk nanti ini tebalnya gitu ya. Nah, tebalnya ini juga hanya 1. Ini tidak ada lagi di sini 0,70 ya. Kalau dikasih berarti nanti terjadi duplikasi ukuran. Ya. Oke ya, kembali ke gambar C ya. Ke gambar C ya. Ini ada noise nggak ini suaranya? Halo? Ya. Ini kok kayaknya mic-nya Novia Faradila ini. Ada nggak itu Novia? Halo? Halo. Ya, ada noise itu di mic-nya Novia Faradila. Dimatikan aja mic-nya. Ya. Oke, yang C ya, yang C ya. Jadi ini ya,
Jadi penempatan ukuran atau dimensi itu ditempatkan pada posisi atau bentuk terbaik ya, itu ya. Jadi ini misalkan ya. Nah, ini ya, ini untuk panjang total katakanlah ya, atau lebar total itu di ukuran 1,2 ya pandangan depan. Tingginya ini ya. Nah, di sini hanya sebagian ya 0,5. Tinggi totalnya itu di sini. Ya. Nah, di sini ya dikatakan ini nanti akan berhubungan dengan sini ya. Nah, kemudian di pandangan atas itu tidak muncul lagi 1,2 ya, karena ini sama ya. Berarti tinggal yang lain ya dimensinya. Nah, kemudian di sini ya untuk tebalnya ya. Ini 0,5 dan 0,75. Nah, di sini 0,5 karena dia lebih kecil dimensinya ya, itu ditempatkan yang paling dekat dengan pandangan ya. Jadi jangan dibalik. Jadi ini 0,5 dulu baru 0,75. Itu yang benar ya. Jangan dibalik, nanti misalkan 0,75 baru 0,5, berarti itu nanti salah gitu ya. Jadi jangan dibalik. Jadi dimensi yang lebih kecil itu ditempatkan yang paling dekat dengan pandangannya ya, atau objeknya. Nah, seperti itu ya. Ini aturan dasar ya, aturan dasar. Ya, kalau dibalik yang panjang dulu baru yang pendek, berarti itu nanti salah ya gambarnya. Oke, itu ya. Ini contoh ya tentang penempatan dimensi ya. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dimensi ya, jenis-jenis dimensi. Ya. Nah, jenis-jenis dimensi ya. Yang pertama itu adalah dimensi ukuran ya, atau size dimension. Nah, dimensi ukuran ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan katakanlah ukuran panjang ya, tinggi, lebar, diameter dan sebagainya ya. Itu disebut dengan dimensi ukuran ya, atau size dimension. Kemudian jenis dimensi yang kedua itu adalah dimensi lokasi ya, atau location dimension ya. Nah, dimensi lokasi ini itu digunakan untuk menempatkan ya berbagai bentuk atau fitur komponen relatif terhadap fitur yang lain ya. Jadi komponen itu kan kadang-kadang ada katakanlah ya fiturnya itu ada lubangnya, katakanlah gitu ya, ada lubangnya, kemudian ada bagian yang miring atau mungkin bentuk-bentuk yang lain ya, atau fitur yang lain. Maka nanti seperti katakanlah ya letak garis sumbu lubang terhadap bidang atau permukaan referensi ya, maka itu nanti istilahnya letak sumbu lubang itu ya, lokasinya berapa diukur dari bidang referensi gitu ya. Jadi itu berarti disebut dengan dimensi lokasi ya. Nanti saya tunjukkan ya contohnya seperti apa ya. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah dimensi pasangan ya, atau mapping dimension ya. Nah, di sini dimensi pasangan itu dipakai untuk komponen yang dipasangkan dengan komponen lain ya, di mana itu membutuhkan derajat ketelitian tertentu ya. Jadi contohnya misalkan komponen yang akan dipasangkan itu gampangnya adalah lubang dengan poros gitu ya, poros dengan lubang ya. Jadi poros yang akan dimasukkan ke sebuah pantalan katakanlah ya, lubang pantalan ya, atau piring ya. Nah, di situ maka ketelitian ukuran lubang atau ketelitian ukuran poros itu menjadi sangat penting ya, jadi sangat penting ya. Nanti kalau misalkan ukurannya itu atau ketelitian porosnya itu kurang tepat ya, tidak teliti ukurannya gitu ya, maka nanti ada kemungkinan
ketika dimasukkan ke lubang bantalan itu pertama mungkin bisa sesak, yang kedua mungkin bisa terlalu longgar. Nah, itu ya. Makanya nanti dalam istilahnya toleransi itu nanti ada istilah yang namanya suaian gitu ya, suaian atau fit. Ya, ngepaskannya gimana gitu ya. Nanti kita pelajari mungkin di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Nah, ini ya ada 3 jenis dimensi ya. Jadi ada dimensi ukuran, ada dimensi lokasi, ya, dan dimensi pasangan ya, mating dimension. Oke ya. Nah, ini adalah contoh dasar ya, contoh dasar cara pemberian ukuran ya. Nah, kemudian ukuran ya. Jadi ini. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini bendanya. Bendanya di sini adalah plat ya, karena ada keterangan di sini plat ya dengan tebal 3 mili ya. Ya, tidak perlu digambar pandangan sampingnya, jadi cukup ditulis saja seperti ini. Oke ya, platnya yang ini ya, benar seperti ini. Maka nanti untuk penulisan dimensi itu yang tepat ya seperti ini gitu ya contohnya ya. Nah, jadi di sini katakanlah ya, dimensi yang kecil itu ditempatkan yang paling dekat dengan bendanya ya. Jadi ini ukuran 32, kemudian ada 70, ada 80 gitu ya. Berarti kan ini sudah tepat ya. Dari yang terkecil dulu kemudian ke yang paling besar. Nah, ini nggak boleh dibalik. Jangan nanti 80 di paling dekat, baru 70, baru 32. Itu nggak boleh. Ya. Jadi jangan dibalik posisinya ya. Oke, sama juga ya mungkin untuk yang 15 dan 45 ini ya. Jadi ini ukurannya 15, baru nanti 45. Gitu ya, ini boleh. Ya, oke. Gitu ya. Kemudian nah, untuk garis dimensi ya, garis dimensi itu adalah yang ada anak panahnya ini ya, garis dimensi. Kemudian yang ini itu adalah garis ekstensi ya kemarin ya. Garis ekstensi ya, atau garis bantu ya, garis bantu dimensi. Ya. Di sini cara membuatnya itu ya, antara garis objek atau garis benda dengan garis ekstensi ini itu pertama ya ada gap. Jadi ini tidak boleh nempel. Ya, memang ini dibuat tidak nyambung gitu ya, tidak boleh nempel. Ya, jadi ini harus ada gapnya. Nah, mengenai ukuran gap berapa jaraknya? Ya, itu sebenarnya kalau saya lihat ya dari beberapa referensi itu memang banyak istilahnya ada yang memberikan angka gitu ya, berapa mili harusnya gitu ya. Tapi kalau saya ya, kalau saya itu gap itu tidak ada ukuran pastinya. Nah, ukuran pastinya harus berapa mili itu enggak. Tapi yang jelas gap itu ketika dilihat itu harus kelihatan ya. Artinya harus tampak ada gapnya. Ya. Karena nanti gini antara gambar yang besar dengan gambar yang kecil tentu kan berbeda ya gapnya ya. Jaraknya itu. Ya, kalau saya maka gap itu ukurannya apa? Ya ukurannya ketika nanti dilihat atau dicetak maka akan kelihatan gap itu gitu ya. Jangan sampai ada gap tapi ketika dilihat malah nggak kelihatan. Mungkin terlalu dekat katakanlah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi gap itu harus ada. Ya. Oke. Kemudian di sini ya. Di sini itu ya di garis ekstensi itu ada extension. Ya, di garis ekstensi itu ada extension maksudnya ini lebihan gitu ya, perpanjangan ya. Nah, ini ada lebihannya. Ya, jadi kalau dilihat di sini ya, anak panah ini tidak nempel di ujung garis ekstensi, tapi dia agak ke bawah dikit gitu ya. Berarti nanti ada ekstensinya ya atau perpanjangannya. Ya, gitu ya. Nah, oke, itu ya kira-kira aturan dasar ya untuk
eh, penulisan dimensi dan ekstensi ini ya, dan ada gapnya ini. Nah, kemudian ya untuk penulisan angka itu memang ada dua metode ya penulisan angka itu ya. Jadi ada yang menuliskan di atas garis atau ada yang menuliskan itu di tengah-tengah garis gitu ya. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya apa? Jadi kalau ukuran gambar itu dalam satuan internasional ya, katakanlah milimeter ya. Kalau dalam satuan milimeter, maka penulisan angka itu adalah di atas garis gitu ya. Di atas garis ya. Jadi di atas garis kalau untuk ukurannya milimeter ya. Tetapi kalau satuan ukuran itu dalam inci gitu ya. Inci, maka nanti penulisan angka itu ada di tengah-tengah garis gitu ya, di tengah-tengah garis. Makanya kemarin kalau dalam soal-soal itu yang saya berikan itu kebanyakan memang satuannya inci ya, sehingga itu ada di tengah-tengah garis ya. Oke, itu ya aturannya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, di sini catatan ya. Di sini ya, tepi A dan B digunakan sebagai tepi acuan dimensi. Artinya ini pinggir ya, atau tepi ini tepi A, tepi B. Ini dipakai sebagai acuan untuk memberikan ukuran yang ini gitu ya, yang B yang horizontal ini. Itu dipakai untuk atau untuk acuan ya penulisan dimensi ini ya, 32, 70, 80. Ya, acuannya tepi ini. Jadi ngukur 32 itu diukur dari tepi ini. Ya, ukur 70, 80 diukur dari tepi ini. Ya. Kemudian yang A ini sebagai acuan untuk mengukur panjang 15 ini dan 45 gitu ya. Jadi tepi A dan B digunakan sebagai tepi acuan dimensi ya. Nah, kemudian jumlah dimensi minimum yang dibutuhkan dalam gambar. Jadi dimensi-dimensi ini adalah minimum yang dibutuhkan untuk membuat gambar ini gitu ya. Nah, ini ya. Jadi dimensi sejumlah 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah cukup untuk membuat gambar ini gitu ya. Ya, jadi misalkan ini sudah 80, di sini jangan dikasih angka lagi 80 karena nggak perlu ya. Nah, misalkan ini 45 gitu ya. Ini jangan lagi nanti di sini digambar lagi dimensi 45 ya, karena mubazir itu ya. Ya, ini adalah minimum. Kalau kurang berarti nanti juga pasti salah. Misalkan ya, angka 80 ini nggak ada. Berarti nanti ketika dibuat pasti akan bingung ini. Nah, ini panjangnya berapa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, itu ya. Jadi dimensi itu harus lengkap, tidak boleh kurang, tapi juga jangan terjadi duplikasi ya. Itu pentingnya dimensi ya. Makanya pemberian dimensi ini harus teliti ya, harus teliti. Ya. Oke, kemudian ya di sini ya penggunaan deskripsi plate 3 mm thick ini ya. Nah, penggunaan deskripsi ini maka tidak dibutuhkan lagi pandangan samping ya, jadi cukup satu pandangan. Ya. Oke, gitu ya. Kemudian terakhir ya jarak yang sama antar garis. Jadi garis dimensi maksudnya ya. Jadi ini jarak ini dari ke sini ya, itu tuh sama. Kemudian ini dari yang 32 ke 70 jaraknya juga sama ini ya. 70 ke 80 ini juga sama jaraknya. Ini juga sama ya, dari 15 ke 45 itu jaraknya sama. Sehingga nanti gambar itu akan kelihatan rapi gitu ya. Rapi. Ya, kalau jarak antar garisnya berbeda, maka nanti ya dilihat itu tidak istilahnya secara estetika itu tidak bagus gitu ya, tidak bagus, tidak indah gambarnya ya. Oke, gitu ya. Ini contoh cara memberikan dimensi pada gambar ya.
Oke, berikutnya ya. Jadi ini contoh juga ya pemberian dimensi. Nah, yang pertama ini ya untuk dimensi pada istilahnya diameter ya, dimensioning diameter ya. Nah ini Anda lihat ya di sini ukurannya apa? Kok ini di tengah Pak? Yang tadi itu di atas ya. Jadi ukuran ini dia menggunakan satuan inci ya. Satuan inci ya. Karena ini saya ambil dari buku yang dia menggunakan satuannya itu adalah English ya, inci. Ya. Nah, untuk pemberian diameter ya. Nah, diameter. Nah, ini mungkin tadi berbeda ya. Kalau yang gambar pertama tadi, ya ini ya. Ini dia arah angka dimensi itu mengikuti istilahnya garis dimensinya gitu ya. Kalau ini vertikal berarti ini juga vertikal. Kalau ini horizontal ini tulis horizontal itu ya. Nanti berbeda dengan yang ini gitu ya. Kalau ini ditulis secara istilahnya mendatar semua angka-angkanya ya, tidak ada yang vertikal. Ya, jadi kembali lagi ya yang tadi ya, kalau dia satuannya inci ya, itu biasanya dia ditulis horizontal semua gitu ya. Nah, tapi kalau satuannya milimeter itu biasanya ditulis mengikuti arah dari garisnya. Ya, gitu. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi ini dimensioning diameter. Jadi memberi dimensi diameter ya. Nah, ini juga sama. Nah, pemberian dimensinya ya. Jadi ini tetap dimulai dari yang ukuran terkecil ya. Ukuran terkecil ini. Ya, ukuran terkecil baru ke ukuran yang besar gitu ya. Nah, ini kenapa kok ini tidak di sini gitu ya, yang diameter paling besar ini ya 1,2 ini kenapa kok tidak di sebelah kanan? Ya, karena kenapa seperti itu ya? Karena di sini kita cari posisi yang terdekat, ya, terdekat dengan fiturnya. Ya. Nah, ini yang lebih bagus, yang atau yang disukai itu yang seperti ini. Ya. Jangan ini ditaruh di sebelah kanan. Ya. Nah kalau ini berarti ya seperti ini sudah benar ini ya. Dia paling kecil kemudian yang besar. Nah nanti yang paling besar di sini. Ya. Nah di sini dimensi diameter without an end view. Jadi artinya memang tidak ada pandangan depannya di sini ya. Ya, tidak ada karena sudah cukup menggunakan satu pandangan saja ya. Tidak ada pandangan atasnya, sorry, samping ya. Tidak ada pandangan sampingnya. Ya, jadi ini cukup pandangan depan ya. Oke, kemudian ya untuk gambar yang B ini ya. Nah, yang B ini. Jadi ini pemberian diameter diletakkan di pandangan istilahnya sampingnya gitu ya. Nah, mungkin pandangan depannya juga ada di sini gitu ya. Tapi ini digambarkan yang pas tampak diameternya saja. Ini boleh ya di dalam seperti ini. Ya, di luar pun juga boleh sebenarnya. Ya, angka ini ya, boleh di dalam, boleh di luar ya. Oke, kemudian ya yang C itu ini pandangan depan, ini pandangan samping ya. Ya, dimensi di sini dituliskan di pandangan depan semuanya. Ya, di pandangan depan semuanya gitu ya. Nah, ini ya, dari yang mulai kecil, kemudian agak besar, kemudian ini yang paling besar di sini. Nah, ini yang sebelah kiri ya, nah, di sini. Ya, kemudian ini juga sama ya, dari yang kecil dulu, kemudian yang besar yang ini. Ya. Oke, kemudian yang D ini itu untuk pemberian dimensi diameter, tetapi dia di luar ya. Karena apa? Karena dia ruangannya terbatas kalau ditulis di dalam sini ya. Ya, jadi kalau ruangnya terbatas itu ditulis di luar saja. Ya. Oke, ini ya contoh pemberian ukuran diameter. Ya. Nah, kemudian kalau memberi ukuran radius ya, ukuran radius. Ya, jadi nanti metodenya bisa banyak ya. Ada yang modelnya seperti ini. Nah, yang sebenarnya arah anak panah itu ya itu adalah ya posisinya itu dia
garisnya itu mengarah ke titik pusat. Ya, kalau radius kan berarti ada titik pusat radiusnya ya. Nah, ini mengarah ke pusatnya di sini gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini juga pusatnya di sini. Ya, nah, ini juga boleh seperti itu. Nah, ini juga pusatnya di sini. Jangan sampai nanti panahnya itu Anda geser di atas sini gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi misalkan gini. Ya, ini Anda kasih ukuran. Nah, ini kan boleh di sini juga boleh ya. Nah, jadi Anda tulis gini gitu nggak boleh gitu ya. Nah, karena pusatnya itu kan ya di sini harusnya gitu ya. Bukan di sini. Ya, ini salah tadi. Ya, nah, jadi dia menuju ke pusat dari radiusnya ini ya, pusat lingkarannya ini. Ya. Oke, ini juga sama ya. Nah, ini untuk radius. Nah, ini contoh ya, misalkan ini ya. Nah, ini ngarahnya ke sini ya. Jangan sampai nanti kalau menggambar ya, kalau manual pasti kan manual kan terserah kita ya. Jadi ini nggak boleh misalkan gini radiusnya gitu ya. Nah, R berapa itu nggak boleh ya. Ya, ini R berapa gitu ya, misalkan ya. Nah, seperti ini nggak boleh karena ini bukan di pusat lingkaran. Pusat lingkarannya di sini. Berarti nanti mungkin gini juga boleh gitu ya. Nah, kalau ini boleh. Ya, R berapa itu ya. Nah, ini baru boleh kalau gini ya. Berarti yang ini salah. Nah, ini nggak boleh ya, ini salah. Nah, tidak menuju ke pusat dari radiusnya gitu ya. Oke ya, ini untuk radius ya. Kemudian kalau memberi ukuran istilahnya lubang gitu ya. Ini kan lubang ya. Nah, ini boleh seperti ini ya. Ini juga sama ya. Pasti garis ini akan mengarah ke pusat lingkaran ya. Nah, ini pasti mengarah ke pusat lingkaran. Ya. Oke ya, di sini ya. Di sini ya, lubangnya ada 6 gitu ya. Ada 6 lubang ya. Lubang yang paling besar mungkin yang ini ya. Nah, ini diameternya adalah 0,56 ya. Nah, kemudian lubang yang menengah ya, ini diameternya adalah 0,312 ya. Kemudian di bawahnya ada keterangan ya, ini garis mendatar, kemudian ada panah ke bawah. Ini menunjukkan kedalaman ya. Jadi dia kedalamannya dibatasi 0,6 ya. Nah, kalau yang lain ini tidak ada batasnya, berarti ini istilahnya tembus gitu ya, tidak ada keterangan ya. Keterangan berapa lubangnya ini ya, kedalamannya ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, ini ada lubang paling kecil ya, sejumlah 4. Maka nanti pemberian dimensinya cukup ditulis 1. Ya, diameternya adalah 0,188, jumlahnya sebanyak 4 kali ya. Jadi ini 4 kali diameter 0,188. Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. Diameternya adalah 0,188 gitu ya. Nah, itu untuk pemberian dimensi lubang ya. Jadi tidak perlu ini misalkan masing-masing diberi ukuran gitu ya. Itu nggak perlu ya, karena ukurannya sama kan gitu ya. Oke. Ya, kemudian di sini ya pemberian dimensi ya untuk fillet dan round ya. Jadi kalau fillet itu dia istilahnya radiusnya itu ke dalam gitu ya. Nah, gini ya, ini fillet. Tapi kalau arahnya kebalikannya itu disebut dengan round ya. Ini round. Kalau seperti ini itu fillet. Ya. Oke ya, jadi itu bedanya antara fillet dan round. Ya. Meskipun sebenarnya itu mirip-mirip sebenarnya ya. Antara fillet dan round sebenarnya ya mirip. Ya. Oke, ya. Nah, berikutnya ya, ini ya pemberian dimensi untuk fitur pengulangan ya. Jadi ini
fiturnya itu berulang ya. Berulang itu misalkan plat kemudian ada lubangnya, yang lubangnya itu jumlahnya banyak gitu ya, dan ukurannya sama ya, maka itu istilahnya adalah repetitif ya, pengulangan ya, fitur yang berulang. Nah, sebagai contoh ini ya, ini ada plat ya. Nah, ini artinya gimana ini? Ada plat gitu ya, kemudian di plat tersebut dilubangi. Jumlahnya berapa? Nah, kalau jumlahnya berapa? Kalau digambar, ya, digambar itu berarti hanya 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini nggak ada yang keterangan tulisannya 4 kan gitu ya. Malah di sini keterangannya adalah kan ini ya, mengarah ke sini. 17 kali diameter 0,625. Ya, jadi sebenarnya jumlah lubangnya itu bukan 4, tapi jumlahnya adalah 17. Loh, yang mana yang lainnya Pak? Gitu ya. Oh di sini hanya 4 kok. Di sini Bapak bisa mengatakan itu 17 itu ya. Nah di sini keterangannya 17 itu ya. Nah di gambar ini berarti itu ada pasti keterangan yang menunjukkan bahwa lubangnya tidak hanya 4 gitu ya. Ya. Nah, Anda lihat di sini gambar ini ya, ini ya. Ada profil seperti ini ya. Berarti apa maksudnya ini? Gambar seperti ini itu ya. Jadi di sini ini adalah potongan pendek itu ya. Nah, ini maksudnya sebenarnya plat ini itu panjang gitu ya. Jadi plat ini sebenarnya itu panjang. Ya, sangat panjang gitu ya. Tetapi untuk mungkin supaya mungkin pertama tempatnya mungkin kurang ya bisa, atau kalau dibuat penuh itu ya, atau mungkin kalau dibuat panjang pun sebenarnya itu kalau bentuknya sama kan berarti kan boleh ya dipotong gitu ya. Kalau bentuknya sama, kalau bentuknya berbeda mungkin tidak boleh ya. Nah di sini bentuknya sama ya. Ya, maka nanti bisa dipotong. Ya, dipotong ya. Jadi ini namanya adalah potongan pendek gitu ya. Jadi dipotong gini. Dipotong ya. Kemudian dekatkan gitu ya, dipotong. Sehingga yang kelihatan itu hanya di pinggir-pinggirnya saja ini ya. 4 buah lubang ya. Gitu ya, sehingga nanti sebenarnya jumlah lubangnya ada 17 jumlah lubangnya ya. Oke, kemudian di sini ya, Anda lihat. Nah, di sini itu dimensi 0,75 dan 1 itu adalah dimensi lokasi ya. Location dimension ya. Artinya dimensi 0,75 dan 1 itu menunjukkan lokasi lubang ini. Titik pusat lubang itu posisinya dari pinggir kiri dan atas itu adalah 0,75 dan 1. Nah, jadi ini dimensi lokasi. Nah. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini ya 16 kali 125. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi di sini ya jarak antar lubang ya itu adalah 1,25. Ya, jarak antar lubang ya, ini 1,25. Nah, nanti akan berulang jarak antar lubang itu sebanyak 16 kali. Nah, nanti ini sebelahnya ya 1,25. Nanti yang terpotong ini juga sama ya. Nah, ini juga sama. Ini jaraknya adalah 1,25 ya antar lubang. Ya. Gitu ya. Ini adalah cara pemberian dimensi berulang gitu ya, dimensi berulang ya. Oke, contoh yang lain ya, yang ini ya, ini ada sebuah plan katakanlah ya. Nah, di sini ya, ini ada apa istilahnya ya, jalur ya atau alur. Alurnya jumlahnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya ini. Ya. Untuk yang lebarnya ini ya, lebar alurnya itu adalah 10 ya, karena ini ada 4 berarti 4 kali 10 ya, ini lebarnya ini 10. Nah kemudian tingginya ini juga sama ya, ada 4 juga ya, berarti 4 kali 4 ya, gitu ya.
Nah, kemudian di sini ya, ini ada ukuran diameter untuk posisi ini ya. Nah, kemudian di sini jumlah lingkarannya atau lubangnya ya, itu ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, diameternya sama ya, 0,28 ya. Oke, kemudian untuk nah ini ya, sudutnya ini adalah 30 derajat ya. Sudut dari sini itu 30 derajat. Ini juga 30 derajat ya. Nah, 30 derajat. Ini juga pasti 30 derajat. Nah, jadi ini 8 kali 30 derajat. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh teknik pemberian dimensi berulang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke toleransi ya, toleransi. Ya. Nah, kenapa kok muncul toleransi gitu ya? Tadi sudah sempat saya sampaikan ya di depan. Kenapa kok di dalam gambar itu harus ada toleransi ya? Nah, alasannya adalah hampir tidak mungkin ya membuat apapun itu sama persis ya. Sama persis itu ya artinya tidak ada yang berbeda. Ya, misalkan ya kalau mungkin masa sih Pak gitu ya, tidak bisa dibuat sama persis ya. Kalau mobil itu bagaimana gitu ya. Kalau mobil apakah itu juga tidak sama persis? Kalau kita lihat sekilas ya, itu kok kayaknya sama persis gitu ya, tidak ada yang berbeda ya. Kok bisa dikatakan tidak mungkin membuat apapun sama persis gitu ya. Nah, jadi di sini ya, mungkin kalau kita hanya melihat saja, ya katakanlah mobil merek A gitu ya, modelnya X gitu ya. Merek A model X itu kalau sekilas atau mungkin Anda melihat ya, melihat gini aja ya, sambil diteliti gitu ya, mungkin ya kelihatannya sama ukurannya ya. Kelihatannya sama ya. Karena Anda kan nggak ngukur ya, berarti kan kita hanya melihat saja ya, gitu ya. Kelihatannya sama gitu ya. Tetapi kalau diukur, ya, kalau diukur bisa jadi ya mobil merek A ya, tipenya X tadi ada 10 itu ya, 10 mobil merek A tipenya X gitu ya. Ada 10 kemudian Anda ukur satu persatu setiap ukuran detailnya gitu ya. Nah, maka nanti pasti tidak ada yang sama persis ya. Tidak ada yang sama persis ukurannya ya. Pasti berbeda-beda. Ya, ya perbedaannya mungkin skalanya tidak dalam satuan senti ya. Kalau perbedaannya 1 senti itu nggak mungkin. Ya masa mobil berbeda ukuran 1 senti kan nggak mungkin. Nah, perbedaannya mungkin dalam satuan 0, sekian mili. Ya, bisa dibayangkan ya ketelitiannya ya kalau membuat itu ya komponen mesin itu ya mungkin 0, sekian mili ya. 0, sekian mili itu kalau kasat mata nggak akan kelihatan ya, nggak akan kelihatan ya, tapi kalau diukur pasti kelihatan ya. Makanya sebenarnya kalau pekerjaannya orang mesin ya, itu toleransinya itu 0, itu ya. Nah, pekerjaan orang mesin, makanya orang mesin itu harus teliti ya, harus teliti. Kalau nggak teliti itu berbahaya ya, berbahaya ya, karena komponen mesin itu kan komponen yang istilahnya dia ada resikonya yang cukup tinggi ya. Katakanlah kalau berputar ya, berputar ya, kemudian dia orang mesin itu kan identik ya dengan komponen yang berputar ya, kemudian komponen yang panas gitu ya, identik gitu ya. Jadi kalau Anda ke pabrik itu pasti akan melihat benda yang berputar lah. Benda yang berputar itu bagiannya orang mesin ya, itu ya, bagiannya orang mesin ya, orang mekanik ya gitu ya. Ada pompa, ada katakanlah motor gitu ya, ada turbin ya, itu kan semua berputar ya. Ya kalau yang berputar-putar seperti itu pasti bagiannya orang mesin ya. Kalau orang kimia, orang akuntansi diberi
ditanya atau suruh bergelut dengan hal-hal yang mekanik gitu, ya bukan bidangnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi orang mesin itu ya itu ya. Nah, kalau misalkan berputar kemudian antara komponen yang berputar itu kurang teliti ya pasti akan cepat rusak karena dia akan bergesekan gitu kan ya. Nah, itulah. Ya, maka kalau orang mesin itu harus teliti, bisa 0, ya sekian milimeter. Kalau orang teknik sipil ya, orang bangunan itu tidak butuh ketelitian sampai 0, mili itu ya nggak ada. Jadi bangunan itu berbeda 1 senti itu nggak masalah. Ya. Berbeda 2 senti mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi kalau orang mesin, wah bisa rusak itu ya mesinnya itu ya. Berbeda 1 mili aja bisa bermasalah itu ya. Nah, itu ya makanya orang mesin itu pasti lebih teliti ya, dibanding orang sipil ya. Membuat rumah beda 1 senti nggak masalah, beda 5 senti pun nggak masalah itu ya. Nah, itulah perbedaannya ya. Oke, ya, kembali lagi ya ke sini ya. Tadi ya, kembali ke mobil tadi ya. Jadi kalau Anda lihat dengan teliti katakanlah ya, sambungan antar komponen ya. Kalau di bodi mobil itu ya, ada yang namanya bumper dan lampu gitu ya. Kalau Anda melihat ya, sambungan atau pasangan ya antar bumper dengan lampu ya, atau bumper dengan bagian selebor roda itu ya. Nah, itu mungkin kalau Anda lihat mobil tadi ya merek A tipe X itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang mungkin celah antar sambungan itu ada yang rapat, ada yang tidak rapat gitu ya. Mungkin celah antar lampu dengan bumper ada yang rapat, ada yang tidak rapat. Nah, itu pasti berbeda itu nanti ya. Nah, kalau Anda ukur itu. Nah, makanya tidak mungkin membuat apapun sama persis ya. Nah, seperti itu. Maka ya, karena tidak bisa dibuat sama persis, maka derajat ketelitian itu harus ditentukan ya, harus ditentukan itu artinya harus dipastikan dulu mau seberapa teliti. Ya, mau seberapa teliti ukuran itu gitu ya. Nah, seberapa teliti itu nanti berkaitan dengan pertama itu adalah mesin yang akan membuat benda itu gitu ya, atau mesin yang akan membuat komponen itu. Yang kedua mungkin dari sisi fungsional ya. Ketika tidak teliti mungkin fungsinya berpengaruh enggak gitu ya. Ya, fungsional itu katakanlah komponen poros dengan bantalan ya. Poros itu akan ditumpu atau ditahan oleh bantalan. Nah, ketika poros dengan bantalan itu ukurannya mungkin terlalu jauh longgarnya, wah itu akan pengaruh ke fungsi. Ya, ketika poros dengan bantalan itu agak kocak, nanti kemungkinan bantalannya akan cepat rusak kan gitu ya. Atau ketika digunakan, mungkin suaranya jadi kasar. Nah, itu ya, itu berkaitan dengan fungsi. Maka ketelitian itu harus ditentukan berdasarkan apa? Pertama tadi fungsi ya. Kemudian ada juga karena etika ya, bagus tidaknya. Nah, ketika toleransinya longgar, ya nanti kemungkinan ada komponen yang dilihat itu bagus, ada yang dilihat itu jelek karena terlalu longgar jaraknya gitu ya. Nah, itu tadi. Ya, maka harus ditentukan dulu berapa derajat ya. Tetapi kalau semakin teliti atau semakin presisi, maka sebenarnya itu akan meningkatkan biaya ya. Jadi biayanya pasti lebih mahal. Jadi komponen yang teliti atau yang presisi itu pasti lebih mahal harganya. Ya. Tapi kalau tidak presisi itu murah. Ya, karena berkaitan dengan proses produksinya lebih sulit yang presisi ya, yang presisi.
Nah, oke, maka itu adalah nanti berkaitan dengan fungsi dan harga tadi ya. Nah, kembali lagi ya, maka tadi derajat ketelitian harus ditentukan sehingga ketika gambar diberi ukuran, maka otomatis toleransi juga harus diterapkan. Jadi toleransi itu harus ada ya pada sebuah gambar ya. Nanti kalau tidak ada toleransinya, nanti yang operator produksi juga akan bingung. Nanti gimana ngeceknya gitu loh. Ya. Operator produksi kan dia membuat. Nah, ketika nanti dia terlewat dari ukuran, maka toleransinya berapa? Itu harus ditentukan ya. Nah, kalau enggak nanti dia bingung juga ini. Ini boleh enggak ya kalau saya membuatnya terlalu kecil atau terlalu besar gitu ya. Seberapa besar penyimpangannya itu harus ditentukan ya. Oke, ya itu ya alasannya seperti itu ya. Kenapa toleransi muncul? Ya. Kemudian ya sekarang kita bicara tentang toleransi ya. Toleransi itu apa sih? Itu ya. Ada yang mendefinisikan bahwa toleransi itu adalah batas atau range ya, range ukuran di mana dimensi aktual objek ya, jadi dimensi aslinya dari objek itu atau benda itu atau part itu harus berada dalam batas tersebut gitu ya. Jadi misalkan ukurannya 50 tetapi toleransinya plus minus 1 gitu ya. Nah, maka ketika dibuat objek itu atau benda itu, maka dia ya harus berada dalam ring itu. Jadi 40 plus minus 1. Berarti dia ukurannya boleh di antara 39 dan 41. Nah, gitu ya. Itu namanya toleransi. Kalau lewat di luar angka itu berarti reject ya, gagal atau istilahnya benda rejectan gitu ya. Gagal produksi. Ya, gitu ya. Nah, itu toleransi ya. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan toleransi itu adalah penyimpangan atau deviasi dimensi pada objek yang diizinkan. Jadi misalkan ya ukurannya harusnya 40. Nah, bagaimana kalau 41? Boleh enggak? Bagaimana kalau 39? Boleh enggak? Nah, penyimpangan itu kita tentukan. Ya, 40 tapi dia boleh misalkan kurangnya itu minimal 39. Kemudian maksimal 41. Nah, itu berarti penyimpangannya ya yang diperbolehkan ya antara 39 dengan sampai dengan 41. Ya, kalau 39,5 gimana? Boleh enggak? Ya boleh kan dia masih dalam ring ya. Karena dia masih istilahnya di atas 39. Ya, karena 39,5 tadi berarti boleh itu ya. Oke. Ya, kemudian toleransi itu menentukan seberapa tepat dimensi objek tersebut dibuat gitu ya. Jadi batas toleransi itu akan menentukan seberapa tepat ya, dimensi tersebut dibuat. Jadi kalau toleransinya harus kecil berarti ya semakin tepat dengan ukuran istilahnya ukuran dasarnya gitu ya. Kalau toleransinya itu dibuat longgar berarti ya nanti jauh dari tepat tadi gitu ya. Ya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah toleransi itu dapat ditulis pada daerah title block ya. Nah, gitu ya. Jadi toleransi itu dapat ditulis pada daerah title block atau kepala gambar atau langsung pada dimensi ya. Nah, contohnya ini. Kalau yang ini berarti itu toleransinya ditulis pada daerah title block atau kepala gambar ya. Nah, ini ya. Itu disebut toleransi umum biasanya ya. Nah, atau juga boleh ditulis langsung pada dimensi ya. Jadi pada dimensinya itu langsung ditulis toleransinya berapa gitu ya. Nah, kalau yang seperti yang kita bahas ya, atau yang telah saya sampaikan itu semua dimensi tidak ada toleransinya, tapi dia biasanya ada tulisan di sekitar kepala gambar ya atau di kepala gambar itu ada toleransi umum ini ya, yang standar, ya gitu ya.
Oke. Kemudian toleransi yang ditulis pada title block ya, atau yang seperti ini ya, itu diterapkan pada seluruh dimensi atau pada seluruh ukuran, kecuali ditentukan lain pada gambar. Jadi misalkan ada dimensi yang ditulis langsung toleransinya gitu ya. Nah, berarti yang berlaku yang ini gitu ya. Kalau ini yang umum ya. Ini umum, kalau yang khusus berarti harus ditulis pada gambar, pada ukuran langsung di gambar gitu ya. Oke, itu ya. Ini metode penulisan toleransi ya. Nah, selanjutnya di dalam toleransi itu ada yang namanya batas atas dan batas bawah ya, toleransi itu ya. Ya, batas atas dan batas bawah toleransi atau upper and lower limit ya. Jadi batas atas dan bawah. Ini contoh ya gambar ini. Ya, ini ada gambar katakanlah poros gitu ya. Poros diameternya adalah 40 plus minus 0,02. Nah, itu maksudnya apa itu, Pak? Itu ya. Katakanlah ada diameter poros ya. Dibuat dengan diameter 40 plus minus 0,02. Artinya apa? Jadi poros ini ya. Poros ini itu memiliki ukuran dasar itu adalah 40 mm yang ini ya. Jadi ini yang 40 ini adalah ukuran dasarnya. Ya, ukuran dasar itu 40 mm. Kemudian diperbolehkan jika diameternya berada di antara batas ukuran, yaitu batas atas atau upper limit itu adalah 40,02 dan batas bawah atau lower limit itu 39,98 mili. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, nanti ngitungnya seperti ini gitu ya. Jadi ukuran dasar 40 mili, batas atas berarti ukuran maksimumnya. Itu adalah 40 plus 0,02 berarti 40,02. Batas bawah berarti 40 minus 0,02 berarti 39,98 mm itu ya. Sehingga di sini toleransi yang diizinkan itu adalah 40,02 ini sebagai batas atas, kemudian dikurangi 39,98 ini batas bawah, sehingga toleransinya adalah 0,04 mm gitu ya. Nah, ini jelas belum ini? Jelas ya? Untuk toleransi. Nanti kalian akan menjumpai juga gambar-gambar yang muncul toleransinya ya. Oke ya. Nah, ini tadi ya kaitan antara biaya manufaktur dengan toleransi kerja ya. Nah, gitu ya. Biaya manufaktur itu berarti proses pembuatan ya. Jadi hubungan antara biaya dengan toleransi ya. Nah, batas toleransi sebuah produk komponen itu sangat erat kaitannya dengan biaya produksi. Nah, jadi ini ya. Jadi toleransi itu berkaitan dengan biaya produksi. Ketika batas toleransi semakin ketat atau semakin kecil toleransinya, maka biaya produksi akan meningkat secara eksponensial. Nah, ini grafik ini gitu ya. Ini toleransi kerjanya. Ketika toleransinya ketat, berarti di sini kecil gitu ya. Maka biayanya dia akan semakin tinggi. Grafiknya kan seperti ini ya. Nah, ini ya, eksponensial ini. Ya. Tetapi ketika batas toleransinya semakin longgar, tanpa melihat persyaratan fungsional tadi, yaitu tidak memperhitungkan fungsi alat tadi, maka biaya produksi akan semakin rendah. Jadi kalau toleransinya besar di sini, maka biayanya dia akan semakin turun, kecil gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau longgar berarti nanti dia semakin murah gitu ya biayanya ya. Nanti juga
Sesuaikan juga dengan apakah itu berpengaruh ke fungsional gitu. Katakanlah gini ya, katakanlah HP gitu ya. HP itu juga sangat presisi ya, sangat presisi sekali ya. Jadi secara fungsi ya, antar tombol, antara casing dengan dalamannya itu bisa bekerja secara baik gitu ya. Kalau tidak presisi nanti bisa meleset itu ya. Jadi ketika dipencet mungkin yang kepencet yang lain. Nah, berarti kan tidak presisi itu. Nah, gitu ya. Oke, ini ya kaitan antara biaya manufaktur dan toleransi kerja. Ya. Oke, ya. Sekarang di dalam gambar mesin ya, itu ada beberapa jenis toleransi ya. Ada beberapa jenis toleransi. Itu ada 4 ya. Itu yang pertama adalah toleransi unilateral ya, sepihak. Kemudian ada toleransi bilateral. Kemudian ada toleransi gabungan. Dan terakhir adalah toleransi geometri ya, yaitu toleransi bentuk dan posisi ya. Nanti akan saya bahas mungkin di bab berikutnya ya, atau pertemuan berikutnya yang terakhir ini ya. Nah, oke, nah, kita bahas satu persatu ya. Toleransi unilateral ya, atau sepihak, yaitu distribusi toleransi hanya di satu sisi dari ukuran dasar ya. Jadi ukuran dasar itu berarti kalau di sini berarti 40 gitu ya. 40 semua ya. Dengan kata lain, batas toleransi sepenuhnya terletak pada satu sisi ukuran dasar, baik itu di atas atau di bawahnya. Jadi kalau dilihat ya angka ini ya, katakanlah ya. Ini 40, toleransinya berapa? Itu yang atas itu plus 0,02, yang bawah adalah plus 0,01. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada lagi 40, batas atasnya adalah plus 0,02, batas bawahnya adalah minus 0,00 itu ya. Nah, ada lagi nanti ya 40 ini minus semua ya. Minus 0,01 ini minus 0,02. Nah, itu ya. Jadi larinya ke bawah semua ya. Kemudian ada lagi 40 ya plus 0,00, kemudian 40 minus 0,02 gitu ya. Ini sepihak. Jadi dia larinya toleransi itu ke satu arah itu ya. Kalau yang pertama tadi 40 plus minus 0,02 berarti dia toleransinya ke atas dan ke bawah ya. Jadi boleh kurang dari 40, boleh kurang dari boleh lebih dari boleh lebih 40 itu ya. Tapi kalau sepihak itu dia hanya satu arah aja. Ya. Kalau yang ini berarti dia ke atas semua ya, yang pertama ini. Kalau yang ini juga ke atas. Ya. Kalau yang ini ke bawah. Larinya ya, ini ke bawah juga gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Itu yang sepihak atau unilateral. Kemudian ada lagi toleransi bilateral gitu ya. Nah, apa itu gitu ya. Jadi di sini distribusi toleransi yang terletak di kedua sisi ukuran dasar ya. Jadi dia larinya toleransi itu ke atas dan ke bawah dari ukuran dasar ya. Ya, dengan kata lain, dimensi komponen dibiarkan bervariasi di kedua sisi ukuran dasar, tetapi mungkin tidak harus sama besarnya gitu ya. Nah, contohnya ini. Kalau 40 plus minus 0,02 berarti dia sama ya atas bawahnya. Dia bisa ke bawah kurang dari 0,02 ya. Kemudian kalau ke atas berarti lebihnya adalah 0,02. Kalau yang ini itu berbeda ya. Ini juga atas bawah, tapi yang atas itu plus 0,02, ke bawahnya itu adalah minus 0,01 gitu ya. Nah, ini berarti ini
bilateral ya, ke atas dan ke bawah. Kalau unilateral itu satu arah saja. Ya. Oke, ya. Nah, ini contoh ya. Contoh toleransi unilateral dan bilateral ya. Nah, ini unilateral itu ya. Ukuran dasarnya 2,250 ya, ya. Kemudian toleransinya kalau ke atas itu 0, berarti dia maksimum ya 2,25 gitu ya. Kalau ke bawah berarti dia minus 0,08. Berarti bawahnya itu adalah 2,250 dikurangi 0,08 gitu ya. Nah, itu yang unilateral. Kemudian kalau yang bilateral berarti dia atas bawah. Ya, di sini 2,25 ya sebagai ukuran dasar. Toleransinya itu plus minus 0,04. Berarti dia boleh lebih ya ke atas sejauh 0,04. Kalau kurang berarti minus 0,04 ya. Maksimum kurangnya itu 0,04 gitu ya. 0,004 ya. Bisa juga nanti ya toleransi itu ditulis langsung seperti ini. Ya, jadi ditulis langsung seperti ini. Berarti ini batas atasnya adalah 2,255. Batas bawahnya adalah 2,245 gitu ya. Ini juga boleh seperti ini. Ini ditulis langsung ya. Jadi ukuran dasarnya malah nggak muncul di sini. Ini langsung ukuran toleransinya gitu ya. Oke, itu ya untuk unilateral dan bilateral. Nah, sekarang ini saya ilustrasikan ya. Ini saya ilustrasikan mana yang bilateral, mana yang unilateral. Ya, unilateral ya. Oke. Ya. Gambar yang pertama ya, ini ada basic size ya, ukuran dasarnya itu adalah 40 ya, berarti yang garis ini. Nah, yang garis ini. Nah, kemudian yang gambar paling kiri ini unilateral atau bilateral? Apa ini? Unilateral, Pak. Unilateral ya. Unilateral, Pak. Ya, ini adalah unilateral ya, karena satu arah. Kemudian yang tengah ini apa ini? Limit toleransi. Limit, Pak. Hah? Limit. Yang kedua ini itu sama, jadi dia adalah unilateral. Karena ini dia basic size-nya itu yang ini ya. Dia larinya ke atas semua gitu ya. Jadi hanya sama dengan yang ini. Kalau ini yang larinya ke bawah ya, ke bawah semua. Kalau ini ke atas semua, berarti ini sama-sama unilateral ya. Kemudian yang gambar 3 ini adalah bilateral ya, kedua arah. Artinya batasnya atau basic ukurannya itu 40 di tengah-tengah sini. Nah, dia boleh ukurannya kurang atau lebih. Ya, nah, gini ya. Ini yang bilateral ya, bilateral toleransi. Nah, kadang-kadang gambar itu juga bisa nanti dia bisa unilateral atau bilateral gitu ya. Nah, gini. Ya, ini sama-sama boleh seperti ini ya. Nah, sama-sama diizinkan. Oke ya, itu unilateral dan bilateral ya. Oke, nah sekarang ada contoh lagi nih ya. Nah, ini ada contoh ukuran. Nah, ini bilateral atau unilateral? Uni, Pak. Unilateral ya. Unilateral. Unilateral ya, karena di sini yang plus itu 0, 0 ya. Berarti ini batas atasnya ya tetap di angka ini gitu ya. Batas bawahnya dia minus 0,02, yang ini 0, minus 0,05 ya. Berarti ini adalah unilateral. Ya. Kemudian yang tengah ini apa ini? Uni, Pak. Uni juga, Pak. Bilan. Unilateral atau bilateral? Uni, Pak. Bilateral. Bilateral. Nah, yang kedua ini yang tengah ini adalah bilateral ya. Bilateral ya, karena ini plusnya 0,02,
minusnya 0,01 ya. Jadi ini atas bawah ya toleransinya ya. Ada uppernya, ada lowernya ya. Jadi boleh lebih, boleh kurang ya. Kalau yang ini dia kan tidak boleh lebih nih. Karena dia plusnya hanya 0,000 berarti kan sama aja nanti. Ya, sama aja dengan 1,878. Ini juga sama ya. Ini plusnya hanya 0. Jadi nggak boleh lebih ya. Kalau yang ini boleh lebih, boleh kurang ya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini bilateral. Nah, ini plus minus ya. Plus minus berarti di sini bilateral ya. Bilateral. Ya. Bilateral. Ini bilateral ya. Kalau limit tadi itu sudah tertulis langsung gitu ya. Jadi tidak ada plus minusnya ya. Jadi ditulis langsung paling atas berapa, paling bawah berapa gitu ya. Kalau ini kan kita harus ngitung ya. Ini harus ngitung juga. Oke, gitu ya. Ini toleransi unilateral dan bilateral ya. Nah, sekarang dalam pemberian dimensi ya, itu ada yang menuliskan seperti ini gitu ya. Menuliskan seperti ini. Ada yang juga yang menuliskan seperti yang gambar kanan ini gitu ya. Nah, yang kiri itu disebut dengan dimensi kumulatif ya. Kumulatif nanti ya. Yang kanan itu progresif ya, atau istilahnya baseline. Jadi dia menggunakan istilahnya garis acuan gitu ya. Kalau yang ini kan acuannya yang kiri, yang paling kanan ini ya. Jadi garis ini sebagai acuan untuk mengukur panjang C ini, untuk mengukur panjang B, untuk mengukur panjang A. Itu acuannya apa ya? Paling kanan ini gitu ya, garis ini. Ya, bidang ini ya. Kalau yang gambar kiri ini acuannya tidak ada gitu ya. Jadi dia acuannya ya ini panjang berapa, panjang berapa, panjang berapa gitu. Nah, nanti kalau dalam toleransi itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Itu berbeda nanti hasilnya ya. Hasilnya berbeda ya. Jadi misalkan kita bahas dulu yang kumulatif ya. Ya, kita bahas dulu yang kumulatif. Nah, ini ya. Katakanlah gini ya. Ini yang pertama tadi ya, yang kumulatif ya. ABC ya. Ini panjangnya LA, ini panjangnya LB, ini panjangnya LC gitu ya. Misalkan LA itu panjangnya 30. Kemudian ada toleransi ya. Plus 0,02 minus 0,01. Yang LB ini juga sama ya, 20. Toleransinya adalah plus 0,02 atau minus 0,01. Yang C, ya, LC ini panjangnya 10. Toleransinya adalah plus 0,02 atau minus 0,01. Nah, maka ketika dijumlahkan nanti panjang totalnya itu adalah L, di mana L itu adalah LA plus LB plus LC ya. Ini sudah jelas ya. L sama dengan LA plus LB plus LC. Kalau dijumlahkan, L berarti 30 plus 20 plus 10 ya, sehingga 60 mili totalnya ini. Ya. Tetapi di sini belum memperhitungkan toleransi ya. Kan belum dihitung toleransinya ya. Belum dihitung toleransinya. Lah, toleransinya berapa toleransinya? Nah, nanti toleransi ada dua ya. Jadi ada batas atas dan batas bawah. Nah, ketika nanti kita jumlahkan semua batas atasnya, berarti yang plus-plus tadi ya. Ya, yang plus-plus tadi. Ya, ini kan ada plus ya. Berarti ini batas atasnya. Nah, kalau dijumlahkan berarti 0,02 tambah 0,02. Nah, berarti nanti batas atasnya adalah 0,06. Ini plus ya. Nah, kalau misalkan terjadi itu
pada kemungkinan batas bawah, itu nanti adalah minus 0,01, minus 0,01, minus 0,01. Jadi kalau di total itu adalah minus 0,03 ya. Itu ya, ini ya. Ini minus 0,01, minus 0,01, minus 0,01 juga. Ya, gitu. Kalau dijumlahkan itu adalah minus 0,03. Oleh karena itu, ya, dimensi panjang rakitan adalah 60 plus 0,06 atau minus 0,03. Nah, gini ya, kalau dijumlahkan. Nah, ini kalau kita mengadopsi toleransi kumulatif ya. Ya. Nah, sangat penting ya untuk menghindari atau meminimalkan efek kumulatif ini. Ya. Efek kumulatif ini harus dihindari dari peningkatan toleransi. Karena nanti toleransi ini menjadi sangat besar gitu ya. Sangat besar. Ya, kalau toleransinya sangat besar berarti kan tidak presisi ya. Ya, jadi ketika toleransinya sangat besar itu menjadi tidak presisi lagi. Ya, nanti bisa jadi hasilnya juga tidak presisi kalau toleransinya besar ya. Kalau toleransi besar berarti tidak presisi. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang gambar B ini, yang progresif ini. Ya, yang progresif ini. Di sini panjang total itu memang 60, tapi toleransinya hanya plus 0,02 dan minus 0,01 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi berbeda. Kalau ini berarti kan kumulatif ya. 60 plus 0,06 minus 0,03. Nah, jadi nanti berbeda ya. Sama-sama ukurannya 60, kalau toleransinya ini kumulatif, yang ini adalah progresif ya. Jadi berbeda nanti. Ya. Ya, jadi nanti jika mengadopsi dimensi progresif dari garis referensi umum atau dimensi baseline tadi ya. Jadi di sini referensinya adalah yang garis ini ya. Nah, ini referensinya. Atau dimensi baseline, maka efek toleransi akumulatif dapat diminimalkan. Ya, gitu ya. Jadi yang ini tidak akan ada lagi. Ya, ini kan toleransinya kan sangat besar sekali nih. Ya, 0,06 ditambah 0,03 berarti 0,09. Kalau ini kan hanya 0,02 ditambah 0,01 ya. Jadi hanya 0,03. Ya, oke. Gitu ya. Jadi efek toleransi kumulatif dengan progresif ya, itu pasti berbeda ya. Oke ya. Nah, ini contoh ya, contoh perbandingan ya. Chain dimension dan baseline dimension ya. Jadi ini dimensi berantai ya. Ini dimensi berantai. Ya, jadi misalkan ini panjangnya adalah 1 ya, antara ini adalah 1 plus minus 0,2. Ini 1 plus minus 0,02. Ini 1 plus minus 0,02 gitu ya. Maka nanti ya efeknya apa ketika dijumlahkan semua. Jadi ini kan 3 ya. 3, berapa ya? 3 ya, 1 1 1 ya. Oh, ini ada 3,30 berarti yang depannya ini ya. Jadi depannya ini adalah 0,3 plus minus 0,2. Nah, nanti efeknya apa ketika ini diaplikasikan? Akan terjadi kumulatif, ya, kumulatif ukuran. Jadi yang ukuran dasarnya adalah 0,3 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti adalah 3,3 ya. Nah, toleransinya sendiri banyak sekali ini. Ya, yang batas atas itu adalah plus 0,2, plus 0,02, ini plus 0,02, plus 0,02, ini plus 0,02. Berarti kalau dijumlahkan itu adalah 0,08. Yang bawah juga sama. Ya, 0,8 juga. Sehingga nanti ukuran ini, toleransinya, itu adalah 3,3 plus minus 0,08 ya. Nah, bandingkan dengan yang
kedua ini ya, baseline. Jadi acuannya itu yang garis paling kiri ini ya, atau bidang paling kiri ini. Nah, ini ukurannya sama. Ini 0,3, toleransinya adalah plus minus 0,02 ya. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Nah, yang terakhir ini juga sama. Tetapi di sini ya, dibatasi ini gitu ya. Toleransinya hanya plus minus 0,02. Berarti di sini apa? Di sini apa artinya? Jadi kalau Anda bandingkan angka ini dengan angka ini, maka lebih teliti atau lebih presisi yang ini gitu ya. Lebih presisi yang ini lebih presisi lah ya. Karena di sini hanya 0, plus minus 0,02. Kalau ini ya. Ini plus minusnya adalah 0,08, sangat besar ini. Ya, sangat besar. Sehingga yang atas, gambar yang atas itu ya, itu kurang presisi ya, kurang presisi. Nanti kalau Anda punya komponen yang seperti ini, ya katakanlah Anda menyambung lubang ya dengan baut gitu ya. Nanti mungkin kalau dimasukkan baut, itu bautnya agak miring-miring gitu ya. Antar lubang itu tidak pas benar-benar gitu ya, tidak pas benar-benar ya. Ya, gitu ya. Sehingga nanti membautnya juga agak susah. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Oke, gitu ya. Ini apa? Tentang perbedaan ya dimensi rantai dengan dimensi baseline ya. Ini ya, ini menggunakan baseline, ini rantai ya, bersambung gitu. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. Nah, ini hampir sama, cuma ini nanti menjadi lebih ketat lagi yang ini ya. Karena ini toleransinya semakin kecil ya. Jadi ini toleransinya semakin kecil ya. Ini semakin kecil ini kalau Anda lihat ya. Ya, ini semakin kecil ya. Nah, ini hanya 0,01. Jadi ini semakin teliti. Ya, ini semakin teliti gitu ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sebelumnya ya. Kemudian ini slide terakhir ya, itu pemberian dimensi tapi tanpa garis dimensi ya. Nah, ini ya. Slide terakhir ya. Ini pemberian dimensi tanpa menggunakan garis dimensi. Ya. Tapi ini menggunakan sistem koordinat rektangular ya. Jadi dia menggunakan koordinat sumbu X dan Y ya. Jadi ini baseline ya. Jadi ini sebagai titik referensinya ini. Titik referensi untuk yang vertikal, kalau yang horizontal referensinya yang atas ini ya. Nah, gitu ya. Jadi posisi ini ya. Jadi posisi lubang-lubang ini itu berdasarkan garis referensi ini ya. Ya, garis referensi ini. Nah, gitu ya. Nah, ini tidak perlu garis dimensi ya. Ini contohnya ya, ini jaraknya diukur dari sini. Kalau yang ini, jarak-jarak ini diukur dari sini gitu ya. Ini pertama 0,25, ini 0,264, ini 1,2 ya. Ini 1,9, ini 2,3, ini 3 ya, ini 3,2, ini 3,5 diukur dari garis ini. Kemudian yang ini, yang horizontal ini, ya, diukur dari sini ya, ya ukurnya ya, dari bawah ya. Jadi garis ini dan ini gitu ya. Nah, ini 0 ya, posisinya 0 ya. Kemudian ke atas ini 0,25 jaraknya dari bawah. 0,50 dari bawah juga ya. 0,8 dari sini juga diukur ya. 1,5 terakhir 1,75 gitu ya. Nah, ini contoh ya pemberian dimensi tanpa garis ukur ya. Untuk ukuran lubangnya dia menggunakan tabel. Nah, ini juga boleh. Ya, seperti itu ya. Ini simbol A, B, C, D, diameter lubangnya ya 0,25 sampai 0,125 ya. Oke, saya kira itu ya materi kuliah kita ya hari ini membahas tentang
dimensi dan toleransi ya, tentang dimensi dan toleransi ya. Apakah ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada enggak pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya? Saya kira sudah cukup jelas ya. Nah, untuk hari ini saya kira cukup ya kuliah gambar teknik ya, membahas tentang dimensi dan toleransi ya. Nah, untuk kuisnya hari ini belum ada ya, belum ada. Tapi nanti akan saya beri ya semacam tugas lah ya, belum saya berikan. Ya, tapi tugasnya sederhana ya, karena tugas itu sebenarnya penting supaya kalian juga memahami gitu ya, lebih paham lagi dengan materi yang telah saya sampaikan ya, dan juga saya ingin tahu juga seberapa jauh Anda memahami materi yang saya berikan ya. Jadi ada istilahnya feedback gitu ya, feedback dari Anda ke saya gitu ya. Kalau nanti misalkan Anda nggak bisa ngerjakan, berarti mungkin ada yang kurang ya dari penjelasan saya ya. Atau memang memang Anda belum paham gitu ya. Jadi bisa jadi saya yang kurang Pak, dalam penyampaian atau Anda yang mungkin belum paham gitu ya. Oke, ya ingin ada bertanya, Pak. ya. Pak, kita kan selama belajar online ada dikasih tugas-tugas tuh, Pak, yang menggambar teknik yang dikirim ke Bapak tuh. Mm-mm. Itu waktu kita ke Jogja dikumpulin nggak, Pak? Enggak perlu ya. Oh, terima kasih, Pak. Nah, jadi itu memang sudah Anda kumpulkan toh ya. Sudah rekaman berarti kan sudah masuk ke saya. Jadi tidak dikumpulkan lagi ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Ada yang lain? Ya, Sudah, Pak. sudah ya. Oke. Kalau tidak ada ya, mungkin cukup sekian ya untuk kuliah hari ini ya. Nanti untuk kuis atau apa ya yang bentuknya tugas akan saya sampaikan lewat adlink ya, karena kan sudah ada adlink semua ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke ya. Kalau tidak ada yang lain ya, saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.